Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Ihsani Mawadah. Di video kali ini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Langsung saja ke inti. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Saya akan membahas tentang kemukjizatan Al-Quran. Al-Quran bagi kaum muslimin adalah verbum Dei, dalam kurung kalam Allah, yang diwujudkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara Jibril selama kurang lebih 23 tahun. Dan ia juga adalah salah satu kitab suci yang abadi di sepanjang zaman. Karena firman-firmannya sepenuhnya benar dan sempurna, maka ia tidak mungkin terbatas oleh zaman. Oleh karena itu, Al-Quran selain merupakan kitab suci, ia juga merupakan mukjizat yang terbesar bagi Nabi Muhammad SAW dan tidak tertandingi sampai saat ini, yang di mata sejumlah pengamat barat sebagai suatu kitab yang sulit difahami dan diapresiasi. Bahasa, gaya, dan aransemen kitab ini pada umumnya telah menimbulkan masalah khusus bagi mereka. Baik, saya lanjutkan. Mengkaji masalah kemukjizatan Al-Quran merupakan suatu hal yang cukup sulit, karena hakikatnya mukjizat itu sendiri tidak dapat dipahami melalui pendekatan ilmiah dan hanya dapat difahami serta diterima melalui pendekatan iman. Di samping Al-Quran secara terus-menerus menantang semua ahli kesusastraan Arab supaya mencoba ditandingi. Namun, tidak seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka bahkan tidak sanggup menirunya karena Al-Quran secara terus-menerus, namun tidak seorang pun yang mampu menjawab tantangan Al-Quran. Mereka bahkan tidak sanggup menirunya karena Al-Quran memang berada di atas puncak yang tidak mungkin diungguli, dan Al-Quran memang bukan kalimat manusia. Namun demikian, usaha untuk memahami kemukjizatan Al-Quran itu adalah salah satu cara untuk memahami keagungan dan keistimewaan Al-Quran, bahkan keotentikannya. Dalam konteks itulah, maka kemukjizatan tidak perlu diperdebatkan lagi. Namun demikian, apa sajakah aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran, dan apakah kemukjizatan Al-Quran itu meliputi seluruh bagian dari Al-Quran atau sebagiannya saja, dan apa sajakah jalan-jalan kemukjizatan Al-Quran itu? Baik, lanjut ke pembahasan. Baik, saya lanjutkan. Kata mukjizat secara etimologi diderivasi dari kata yang berarti menjadikan lemah atau tidak berkuasa. Pengertian mukjizat difahami bila pelaku mukjiz mampu melemahkan kemampuan pihak lain. Tambahan tamarbutoh pada akhir kata itu mengandung makna mubalaghah superlatif, sehingga secara terminologi mukjizat merupakan sesuatu yang dapat melemahkan manusia, baik secara individu maupun kelompok, untuk membuat semisalnya atau sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan dan menyalahi hukum sebab adat yang diciptakan Allah bagi orang-orang yang menyakiti Nabi sebagai saksi atas kebenaran kenabiannya. Baik, saya lanjutkan kembali. Sementara menurut Quraisy Shihab,
mukjizat adalah suatu hal atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku nabi sebagai bukti kenabiannya, yang ditantangkan kepada orang yang ragu untuk melakukan atau mendatangkan hal yang serupa. Namun, mereka tidak mampu melayani tantangan tersebut. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa mukjizat merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kejadian luar biasa yang diberikan kepada nabi, kejadian yang luar biasa yang diberikan kepada nabi dan mengandung tantangan. Tantangan ini merupakan salah satu pembeda antara mukjizat dan karomah. Kata mukjizat itu sendiri tidak terdapat dalam Al-Quran. Namun, untuk menerangkan mukjizat Al-Quran menggunakan istilah ayat atau bayinat, ayat atau bayinat mempunyai dua macam arti. Yang pertama, artinya perkabaran ilahi, yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran, surat yang berupa ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan yang kedua artinya mencakup mukjizat atau tanda bukti. Baik, saya akan melanjutkan. Mukjizat Nabi Muhammad SAW memiliki kekhususan sendiri dibandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lainnya. Semua mukjizat sebelumnya dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya, hanya diperlihatkan kepada umat tertentu dan masa tertentu. Sedangkan mukjizat Al-Quran bersifat universal dan eternal, abadi, yakni berlaku untuk semua umat manusia sampai akhir zaman. Hal ini karena mukjizat Nabi Muhammad SAW di masa kebangkitan ratio adalah mukjizat akal yang dibutuhkan oleh umat manusia untuk selama-lamanya dan mengatasi ilmu orang yang hidup di zamannya. Baik, saya lanjutkan kembali. Sejalan dengan itu, para ulama mengajukan persyaratan yang harus dimiliki sesuatu yang dikategorikan sebagai mukjizat. Yang pertama, mukjizat harus berupa sesuatu yang tidak sanggup dilakukan siapapun selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seorang yang mengaku membawa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenaran pengakuannya. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat tersebut. Yang kelima, tidak seorang pun yang dapat membuktikan dan membandingkan dalam pertandingan tersebut. Al-Quran sebagai kitab suci mengandung berbagai aspek kemukjizatan. Imam Al-Qutubi dalam tafsirnya Al-Jami' li Ahkam Al-Quran menyebutkan 10 segi kemukjizatan Al-Quran. Imam Al-Zarqani dalam kitabnya Manan Al-Irfan mencatat segi kemukjizatan Al-Quran sebanyak 16 bentuk. Dikemukakan 3 aspek yang mencakup aspek-aspek lain, yaitu aspek bahasa, syariat, dan ilmu pengetahuan. Baik, saya lanjutkan kembali kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quran mempunyai gaya bahasa yang khas yang tidak dapat ditiru oleh para sastrawan Arab, sekalipun karena adanya susunan yang indah yang berlainan dengan setiap susunan. Dalam bahasa Arab, mereka melihat Al-Quran memakai bahasa dan lafaz mereka. Tetapi ia bukan puisi, prosa, atau syair. Dan sejarah telah mencatat bahwa Al-Quran
turun di tengah-tengah bangsa Arab yang menggunakan sastra adalah suatu kebanggaan bila di antara mereka terdapat seorang penyair dan sastrawan yang mampu merangkai kata-kata yang indah. Maka setiap tahun diadakan perlombaan syair, dan syair yang terpilih ditulis dengan tinta emas lalu digantungkan di dinding Ka'bah yang dikenal dengan Mufa'alakah. Dan Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang merupakan penuntun bagi umat manusia dan bukan merupakan karya sastra. Namun begitu Al-Quran diungkapkan baik dalam tuturan lisan ataupun tertulis, namun syair atau prosa yang mereka buat tidak. Hanya itu saja pembahasan dari saya, Ihsani Mawadah. Terima kasih bila Anda sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat bagi saya dan diri Anda sendiri. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Semoga channel saya bisa berkembang seterusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.